Ya, selama 3 hari berturut-turut Indonesia melaporkan kasus virus COVID-19 di angka 12.000. Jumlah itu menjadikannya sebagai yang tertinggi sejak awal COVID masuk. Krisis pun mulai terjadi. Rumah sakit mulai kewalahan terima pasien. Bor rumah sakit rujukan COVID pun mulai penuh. Oksigen dan ventilator terancam habis serta puluhan nakes yang juga positif COVID-19. Lalu apa langkah pemerintah? Kita terhubung bersama Ibu Erlina Burhan, tim pakar Satgas COVID-19. Bu Erlina, terima kasih sudah bergabung di Prime Time Talk hari ini. Ya, Bu Erlina. Ya, Bu Erlina, Anda melihat pandemi COVID-19 saat ini seperti apa, Bu, gambarannya? Karena kalau kita lihat di berita-berita sebelumnya sudah terjadi krisis, informasinya seperti itu, bahwa rumah sakit sudah banyak yang menolak pasien COVID, kemudian juga sudah banyak kekurangan oksigen dan lain-lain. Anda melihat secara keseluruhannya seperti apa, Bu? Ya, ini kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Kasus terus meningkat, banyak. Rumah sakit over capacity. Kemudian kedua, cakupan imunisasi masih rendah. Keempat, varian baru yang berdampak dengan situasi sekarang ya, varian Delta itu kan lebih menular, lebih berat gejala klinisnya dan juga mengurangi efek vaksin. Jadi ini situasinya tidak. Ya, apa penyebabnya kalau dari analisa Bu Erlina? Pertama, saya ingin mengatakan mungkin kita agak di awal-awal tahun 2021 kita merasakan skala terjadi penurunan kasus. Bor rumah sakit 30% ya. Jadi kita sangat sih itu, tapi terjadi kelonggaran. Kelonggarannya adalah pertama ini virus varian asalnya kan dari India ya, di dalam negeri. Tapi Anda tahu sekarang sudah lebih dari 100 temukan dengan varian baru ini. Jadi sebenarnya longgar atau tidak terlalu ketat itu satu. Lah barangkali mobilisasi masyarakat ini juga terkendali. Jadi pertama, si virus varian baru ini, Delta ini masuk ke Indonesia, kita anggap sebagai imported cases. Tapi sekarang itu bukan lagi import, sudah menjadi communication. Ini berbahaya. Kenapa? Kalau varian Delta itu sangat-sangat menular, tingkat penularannya 6 lebih dibandingkan varian yang lama. Ya, Bu Erlina, Anda tadi mengatakan masalah kelonggaran di awal tahun 2021, walaupun sempat bornya itu tidak tinggi, Bu, ya, di angka 30-an% begitu. Nah, tapi kan pemerintah pusat dan juga daerah tetap memberlakukan PPKM Mikro, Ibu. Apakah artinya memang PPKM Mikro ini belum terlalu efektif dilaksanakan, atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira PPKM tidak menyeluruh ya, hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi sporadis ya, sementitas masyarakat itu terus-menerus. Jadi kalau memang mau menjalankan PPKM, jalankanlah menyeluruh. Dan juga satu hal lagi, kita lemah adaptasi. Ya, walaupun dari segi aturan PPKM itu bagus, tapi implementasinya juga seperti yang diharapkan. Dan satu hal lagi, itu PPKM-nya itu kan dilakukan sporadis, padahal kita tidak ada pembatas dari mana saja. Kalau misalnya PPKM Mikro, kan sudah banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi Anda melihat pengawasannya seperti apa, Bu? Karena meskipun aturan pemerintah melakukan atau menerapkan PPKM Mikro, kita lihat di jalanan, di tempat-tempat umum, khususnya di level-level terendah seperti di lingkungan RT RW, ini tidak ada pengawasan yang ketat ketika masyarakat banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Ibu. Nah, itu sebagai implementasi yang lemah.
Karena begini, masyarakat ini kan belum terbiasa dengan perubahan. PPKM itu kan suatu mana tingkah laku kita harus dijaga sesuai dengan aturan-aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan ini masyarakat karena tidak menjadi budaya, begitu tidak ada pengawasan, lengah semua, apalagi kemudian saling mengingatkan juga kemudian jadi berkurang. Ya, Anda kan juga PPKM tapi jalanan tetap ramai, kerumunan tetap ada, wisata, itu berarti PPKM-nya di atas kertas. Dan saya kira harus total ini ya, seperti dari 5 organisasi profesi mengatakan lakukanlah secara menyeluruh, total, artinya ya minimal karena sekarang yang dampak di Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa, jangan separuh-separuh, karena akan ada pingpong fan, artinya di sini PPKM, di tempat lain longgar, nah nanti terjadi interaksi ya, tetap saja terjadi perpindahan, shifting dari penurunan kasus. Iya, ini seperti yang disampaikan oleh Gubernur DIY yang menyarankan agar dilakukan karantina wilayah atau lockdown. Apakah maksud Ibu Elina seperti itu, lockdown di Pulau Jawa? Sementara di sisi lain, ini kan pemerintah tetap memikirkan sisi ekonominya. Kalau misalnya lockdown, ekonomi tentunya akan susah begitu, makin sulit begitu, Ibu Elina. Ini kan istilah lockdown itu secara undang-undang beda dengan pengertian kita ya. Saya nggak mau deh pakai istilah lockdown, nanti akan kita ingin hanya seperti tahun lalu kita mengadakan PSBB ketat sama kami petugas kesehatan bahwa kasus-kasus itu menurun. Oke, jadi artinya memang karantina PPKM tapi menyeluruh di seluruh Pulau Jawa, Bu. Begitu, Ibu? Ya, itu rekomendasi dari 5 organisasi profesi. Ya, tapi pengawasannya seperti apa, Ibu? Harus seperti apa? Apakah akan harus ada sanksi tegas yang diberikan jika ada masyarakat yang melanggar begitu, atau seperti apa? Ini memang sanksi itu dari awal selalu ada ya, tapi saat ini tidak juga membuat orang menjadi contohnya begini, sanksinya salah satunya sekarang kan di denda 250.000. Itu masyarakat ada yang mau bayar loh. Mereka merasa untuk apa terlalu ikut-ikut amat, atau bisa bayar gitu. Atau dulu sanksinya pernah disuruh nyapu jalan, disuruh push up. Ini saja. Ini ada usul dari teman-teman saya nih, para dokter. Mestinya yang melanggar sanksinya adalah diwajibkan membantu kami di atlet, di IGD, biar melihat bagaimana akibatnya begitu. Ini menimbulkan efek jerah. Dan keluarganya pasti juga cemas. Keluarganya disuruh mungkin meriksa GD misalnya, atau mencatat-catatnya untuk keluarga, dan kapok semuanya. Push up, sapu jalan, ambil sampah. No, it doesn't work. Tidak ada efek jerahnya, Bu ya. Kalau misalnya ditugaskan di rumah sakit khusus COVID, ini bisa menjadi efek jerah bagi masyarakat yang tetap melanggar prokes begitu. Terima kasih Bu Elina sudah memberikan masukan dan sarannya untuk pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Sama-sama.